Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Sekarang Hobi Cari Kerja ada di episode ketiga. Sekarang saya lagi bersama teman saya Randi. Oke, Nama halo. ini siapa? Randi Agung Pranata. Ya, Randi ini MC teman-teman Aduh, di Semarang. Siapa yang nggak tahu dia? tidak ada yang tahu. Oh iya, Iya, oke. Mas Randi ini Gimana tuh? tanya-tanya Mm-mm. soal per MC-an sih. Waduh, perhentian ya. Siapa tahu nanti yang lihat pengen jadi MC kan. Oke. Itu ada belajarnya nggak sih? Nggak ada sih, maksudnya. Kalau berdasarkan pengalamanku aja ya. Ya. Kalau berdasarkan pengalamanku sih nggak ada yang ngajarin gitu. Maksudnya otodidak aja gitu. Jadi kalau mau belajar ya ini sih senang dulu aja ngomong, kayaknya cukup sih gitu. Seneng ngomong terus nggak malu di depan. Nggak malu apa ya? Ya kita tuh harus apa ya? Ya iya bener sih, nggak malu di depan umum sih. Pengen jawab yang keren tapi susah ternyata. Udah pokoknya biasa aja ya. Kalau dulu Ah. otodidak tuh belajarnya di mana? Otodidaknya. Kalau dulu sih ini kebetulan tuh aku kan salah satu inilah anggota dari komunitas stand up comedy Kota Semarang gitu. Karena susah sekali melucu, akhirnya nge-MC saja gitu. Ya, jadi kalau aku sih banyak belajar. MC ini kan menurutku butuh banget public speaking ya. Butuh banget public speaking. Jadi kalau menurutku ya aku banyak belajar public speaking sih dari stand up comedy Kota Semarang gitu. Karena dulu sering open mic di stand up comedy Kota Semarang. Terus tidak lucu-lucu. Akhirnya banting setir MC aja gitu. Oh ya teman-teman, Randi ini punya grup ya, Apa yang tuh? MC-nya. Ada grup. Grupnya tuh Torek yang episode sebelum ini. Nanti ada kalau belum lihat cek aja. Tarik Kamaludin. Ah. Oke. Oh, kemarin udah di sini dia. Udah. Iya. Pura-puranya nggak tahu ya. itu namanya duo apa? Dulu sih aku sarannya tuh duo Toldi. Apa itu? Torik Lan Randi. Nah, terus. Tapi kayaknya dia kurang setuju karena dia jebolan pesantren kan. Jadi kayak Toldi itu agak sensitif dia. Tapi kan lucu, itu menjual banget namanya. Harusnya ya, aku udah survei ke ya 2 orang temen gue ya. Katanya bagus, dua Toldi katanya bagus. Tapi ya itu tadi, dia ngerasa kurang nyaman mungkin sama nama itu. Akhirnya ya yang biasa-biasa aja, Randi Torik gitu doang sih. Tapi kalau menurut Mas Randi nih, Mm-mm. MC itu susah atau gampang sih? Maksudnya kalau dibilang susah juga enggak, dibilang gampang ya perlu latihan gitu. Kalau menurutku tuh MC itu ini sih, maksudnya ada menurutku MC itu bisa karena terbiasa gitu. Jadi yang paling penting itu ketika kita jadi MC itu wawasan sih. Jadi biar ketika kita dapat crowd model gimana pun kita tetap bisa masuk. Kita bisa tetap ngebaur ke penontonnya gitu. Karena kan biar hidup suasananya gitu. Bisa cari celahnya. Bisa cari celahnya gitu. Karena kan ya kadang-kadang kita nge-MC acara formal, nge-MC acara musik gitu yang itu kan kita harus tahu karakter orang seperti apa, atau kalau enggak jokes apa yang lagi happening saat itu gitu. Jadi kita emang harus wawasannya tuh harus digali terus gitu. Ya yang aku bersyukur lagi sih, selain aku belajar stand up comedy di Kota Semarang, aku itu ini maksudnya ngerti lah, karena basicnya dari stand up comedian, akhirnya ngerti juga lah masalah kayak teknik jokes, bagaimana ngolah kata-kata jadi sebuah jokes. Akhirnya yang hal itu juga yang kita bisa manfaatin untuk di MC biar suasananya biar pecah lah gitu suasananya gitu sih kalau dari aku. Tapi itu ya dulu ketolong
Dulu lulusan apa, psikolog ya? Aku psikologi ya. Itu membantu nggak sih lulusan psikolog kalau jadi MC kan ada interaksi sama manusianya gitu kan? Waduh, mulai Iya. dikait-kaitin sama psikolog. Iya dong. Oh iya iya. dong. Biar lama durasinya. Oh iya iya iya. Sebenarnya sih nggak ada ya, ya. Tapi karena kebutuhan video ya. Ini menurutku apa ya? Ya kalau dikait-kaitin sih akhirnya berkaitan karena maksudnya psikologi itu berkaitan dengan ilmu, ya akhirnya maksudnya ilmu yang mempelajari tentang bagaimana manusia, ya akhirnya dari situ ini sih maksudnya kita bisa itu tadi untuk menggunakan keilmuan saya itu biar lebih apa ya, tahu karakter orang-orang gimana. Apalagi kan kalau aku pribadi tuh kalau nge-MC itu kadang-kadang suka jahat kan, maksudnya ngerosting orang, mulutnya jahat banget. Jahat banget. Ya maksudnya ngerosting orang, nge-riffing. Kalau secara stand up kan ngerosting dan nge-riffing itu untuk membuat suasana lebih pecah lah gitu. Nah dari hal-hal kayak gitu tuh kadang-kadang aku harus tahu, maksudnya ini karakter orang ini nih kalau tak beginiin itu kayaknya santai gitu. Atau kalau orang yang begini ini kayaknya kurang bisa deh kita ajak bercandaan yang seperti ini gitu tuh, kita harus ngeraba itu juga sih gitu. Berarti belum pernah habis nge-MC terus didatengin orang itu. Maksud Anda apa roasting? Oh ya. Kalau sejauh ini sih betul alhamdulillah nge-MC nggak pernah. Kalau nge-MC nggak pernah. Tapi kalau stand up pernah. Habis pulang di DM langsung di rangkul pernah. Kalau stand up. Kalau MC aman. Kalau MC aman. Karena berhubung ini bacaan temanya MC. Yang MC aja. Oke, betul. Stand up siapa tahu nanti jadi episode lain. Oke. Betul. Kalau itu kan Adi otodidak ya? Otodidak. Berarti nggak pernah sama sekali ikut pelatihan atau apa tentang per-MC-an? Ini sih paling maksudnya ya balik lagi itu di komunitas stand up itu kan banyak, tidak hanya melulu tentang komedinya, tapi ada public speakingnya. Aku belajarnya emang benar-benar dari situ full gitu. Jadi kayak ya di stand up juga ketika ada teman-teman yang stand up atau open mic itu kan ada kadang-kadang teman-teman yang malas-malas seperti saya ini menulis, itu kan sering dijadiin MC. Nah belajarnya emang benar-benar dari situ sih. Jadi banyak dapat ilmunya itu ya benar-benar dari stand up. Kayak kalau benar-benar yang pelatihan public speaking sih ya paling di kuliah doang sih, kan biasanya ada ya di kuliah kayak pelatihan public speaking gitu-gitu doang sih. Tapi nggak yang benar-benar aku nyari kelas public speaking, kelas MC gitu, nggak sih. Tapi kalau di kuliah biasanya kan gini ya, waktu kuliah semisal dia sering presentasi itu waktu Mas Randy kuliah gitu juga nggak? Iya, pengaruh banget. Kita sering MC, kita presentasi di kampus itu juga jadi proses belajar kita. Butuh banget sih, Pasti tipikal orang yang aku sing presentasi garap tim. Oh iya, ketembak ya jadinya ya. Iya sih. Karena kerja kelompok 5 orang ya kan, 1 orang yang ngerjain, 3 orang ini yang biasanya patungan snack. Nah aku tuh yang bagian presentasi. Tapi diuntungkan, jadi dosen kenalnya sama aku doang. Tapi itu simbiosis mutualisme sebenarnya. Benar. Karena biasanya yang ngerjain nggak berani ngomong. Benar, biasanya ya nggak semua sih, tapi biasanya orang-orang yang pinter-pinter itu tuh biasanya itu mempunyai kendala di public speaking gitu, katanya sih. Kebanyakan. Iya. Waduh. Tapi ada itu nggak cerita menarik waktu MC? Lucu atau yang mungkin nggak enak gitu? Ada yang sih. Nggak enak dulu ada. Yang nggak enak. Kalau yang nggak enak itu paling ini sih, maksudnya ketika kita aku misalnya ngisi-ngisi acara musik gitu-gitu tuh paling biasanya gini, kita tuh guest star itu kan biasanya suka dia gitu. Yeah. Kadang-kadang lama banget persiapannya segala macam. Nah, itulah tugasnya MC itu
untuk biar kekosongan itu tuh tidak sepi, maksudnya biar mengisi kekosongan itu tuh dengan biasanya kan dikasih MC, dipakai MC karo panitiane ya. Transisinya ya. Kurang ajar memang. Jadi kayak kadang-kadang panitia apa tuh? Gini-gini apa tuh? apa? Gini-gini apa tuh? Terbang. Maksudnya biasanya kan kayak kita misalnya yang di rundownnya cuman present doang. Terus tiba-tiba kalau udah ada dari bawah tuh kode-kode atau bisik-bisikan pakai HT segala macam itu udah nggak enak itu, pasti kayak wah pasti gestare suwigi. Nah, akhirnya ya di situ kita keluarin lah ide-ide semua yang kita punya, jokes itu keluarin semua. Cuman kan penonton itu biasanya nonton konser itu nggak butuh MC, ya kan, tetap butuh gestarnya. Nah, idolanya. Nah, kadang-kadang itu tuh jadi momok menakutkan ketika penontonnya tuh udah kayak apa sih? Kayak pengen buru-buru nih gestarnya dipanggil, padahal gestarnya belum siap. Fanatis ya. Jadi kayak kita ngomong apa aja tuh jadi salah gitu. Mau ngeluarin joke selucu apapun tetap udah orang masuk. Iya, jadi kayak saya tuh pernah biar suasananya tetap hidup tuh saya ngomong MC dari penonton tuh ada yang ngeluarin kertas gitu bacot gitu kan. Sumpah seriusan beneran. Itu nulis di situ apa bawa dari rumah kalau gitu? Nggak tahu, kayaknya nulis di situ deh, kayak bekas aqua gitu loh. Ada misalnya acara-acara kampus gitu kan. Gitu pernah. Terus kalau nggak yang ditulis di wallpaper HP gitu loh. Dikasih tulisan kayak sui gitu. Aduh. Kalau udah gitu tuh kita bingung tuh mau gimana nih, sedangkan gestarnya belum siap. Tapi kita disuruh ngelama-ngelamain, penontonnya nggak mau dilama-lamain. Akhirnya ya pura-pura pingsan. Tapi kalau gitu biasanya solusinya gimana? Kalau gitu? Ya kalau aku sih biasanya maksudnya dari sekian banyak penonton, ya kita jangan terfokus sama orang yang mengganggu itu, yang nge-heckling itu tuh kayaknya nggak usah dipeduli deh gitu. Maksudnya toh beberapa yang nonton itu pasti juga ada yang seneng kok dengan chit-chatnya kita, dengan hal-hal yang kita omongin, maksudnya gitu pasti ada yang seneng. Nah kita fokus sama orang-orang yang seneng aja lah. Maksudnya kalau kita hidup itu selalu mikirin orang yang nggak seneng sama kita nggak bakalan maju. Waduh, motivasi sekali. Fokus sama orang yang support kita aja. Itu ya kesenangan MC itu waktu ditunggu-tunggu sama penonton ya, benar. Maksudnya ya sejauh ini kan karena aku juga tidak terkenal sekali ya, maksudnya aku belum punya fanatisme gitu loh. Beda kayak MC yang udah terkenal itu pasti mereka punya fanatisme, bahkan mereka kadang-kadang lebih ditunggu daripada gestarnya, iya nggak sih? Gestarnya siapa? Oh band ini, MC-nya ini, nonton lihat MC-nya aja. Nonton MC ada yang begitu, memang ada. Ya misalnya kayak gitu ya ini aja sih, maksudnya kita senangnya aku nge-MC itu karena memang pertama aku seneng ngomong doang, karena aku emang orangnya tuh suka gitu ngobrol, suka ngomong gitu. Nah dari situ tuh akhirnya aku juga kayak ngembangin lagi dari ilmu dari stand up-nya itu balik lagi ya. Jadi kayak ketika kita nge-MC terus kita ada biasanya jok-jok respect tipis-tipis lempar gitu tuh, kita lempar ke situ tuh biasanya lebih gampang kemakan ketimbang waktu kita stand up. Karena penontonnya udah beda ya. Karena penontonnya beda, dan yang keduanya penontonnya tuh nggak expect dengan kalau kita tuh mau jokes gitu. Beda kalau kita tampil sebagai seorang stand up comedian, pasti kan orang nunggu kayak pasti lucunya gitu. Kalau kita nge-MC kan ya udah sambil lewat aja orang, jadi kayak nggak nebak-nebak gitu. Makanya aku lebih seneng MC sebenarnya. Kalau ditanyain seneng MC atau jadi stand up comedian, seneng MC. Cuman aku nggak mau kacang lupa kulitnya gitu. Maksudnya tetap aku basicnya dari stand up gitu sih kalau di aku. Kalau itu kan nanti yang nggak enak ya. Kalau yang kejadian enak atau lucu itu ada nggak? Ya kalau yang kejadian enak atau lucu ya jelas lah. Pasti kayak misalnya penontonnya seneng, panitianya seneng, besoknya di calling lagi, itu kejadian paling seneng ya kan, itu udah paling enak tuh.
di DM penonton. Iya. Padahal udah punya istri ya. Iya. Jangan kuat tapi. Yang DM cowok. Iya. Yang DM cowok jenggotan mana. Tak DM coba. Iya. Gitu sih. Maksudnya kalau yang seneng sih aku sejauh ini masih gitu doang. Maksudnya ketika penyelenggara seneng aja dengan puas lah dengan aku nge-MC yang aku bawain, ya udah cukup sih menurutku, udah seneng banget sih. Aku juga udah ikut seneng gitu. Kalau yang lucu. Kalau yang lucu, bayaran MC-nya lebih kecil ketimbang door prize yang diberikan MC untuk penonton. Waduh, kok bisa? Iya, jadi waktu itu aku pernah nge-MC di salah satu resto gitu ya. Bangsat itu pokoknya nge-MC terus bayarnya dikit, kecil kan bayarannya. Terus udahlah sikat aja gitu kan. Toh job cuman ini, nggak ada yang lain, sikat aja. Terus karena aku belum dikasih rundown nih mau ngapain aja di acara, cuma kasih gambaran acara doang gitu. Terus datang ke venue, ketemu sama panitianya, dikasih gini. Terus nanti di rundown yang bagian ini nanti kita ngasih door prize. Tak kirain bayaran dikit ada door prize-nya. Ada door prize-nya. Tak kira door prize-nya paling ciki-ciki ya kan, pensil, souvenir. Kira ternyata door prize-nya itu jutaan rupiah, bro. Jutaan rupiah, bro. Itu kayak ngerasa tahu gitu jadi penonton aja. Padahal itu cuman siapa yang berani maju? Dan sialnya lagi yang buat aku tambah kesel lagi adalah karena itu termasuk resto mewah ya. Yang datang kan otomatis orang-orang kaya, orang-orang punya duit gitu. Jadi ketika ditawarin yang voucher-voucher yang segitu-gitu yang menurutku aku menarik ya, yang besar-besar menurutku, tidak ada yang mau, bro. Padahal cuman kayak ayo yang mau maju ke depan, udah kita kasih pertanyaan ngawur, jawabannya dia juga mau ngawur terserah, yang penting mau maju tetap dapat. Dan mereka kayak harus kupaksa-paksa. Itu kayak belum duit, bro. Ya Allah, bro, aku sing MC aku sing dari gitu, kayaknya kayak kesel banget gitu. Tapi bisa aku nak MC. Iya. Untungnya enggak digituin ya. Kesel banget itu kejadian paling aneh menurutku. Maksudnya dari penyelenggara juga menurutku aneh. Kenapa bisa vouchernya lebih menggiurkan gitu ketimbang harga MC-nya gitu. Atau jangan-jangan ini kali, maksudnya karena mereka udah nyiapin voucher untuk hadiahnya tuh besar-besar, terus baru kepikiran sisanya gue MC baik ya gitu kayaknya. Dewi dengan MC ini. Iya, apa cari MC yang murah siapa ya gitu kali, bangsat emang. Tapi itu keterlaluan sih. Kadang kan MC yang itu ya yang ngatur aja. Harusnya. Paling enggak kan itu door prize-nya dikurangin 1 lah. Buat bisa MC kan. Betul. Waduh. Atau kalau enggak door prize-nya itu untuk MC-nya aja gitu. Semuanya. Iya, semuanya. Door prize-nya suruh MC. Waduh. Pusing itu penontonnya. Itu yang lucu. Kalau yang bikin nyesek ada nggak? Apa yang bikin nyesek, bro? Waktu MC atau waktu mau nge-MC? Apa ya? Saya tuh dulu tuh pernah ya itu, Pak. Apa tuh? Bukan MC sih. Dulu tuh saya pernah foto wedding kan. Ini nggak enak menurut saya. Kan harus berangkat pagi-pagi ke hotel kan. Buat foto yang pengantinnya. Terus di perjalanan tuh saya di itu di Sengat Tawon. Oke. Di sini. Iya, itu waktu merah-merah gitu ya. Kan pakai ini kan, kamera pakai talinya. Waktu ngadul itu tuh jalan tuh gini-gini tuh sakit, Pak. Aduh. Wah, itu paling nggak enak sih kalau pas MC ada nggak gitu kayak gitu. Atau yang nyesek lain lah, kejadian gak gitu ya. Coba orang MC kesetrum nggak. kan nggak tahu. Ini sih maksudnya. Atau resiko yang bisa MC dapetin lah. Yang resiko bisa MC dapetin ya pasti ini lah. Misalnya kalau yang normal, yang pasti yang paling kita takutin sebagai MC itu adalah nggak diundang lagi.
Itu resiko paling ditakutin itu. Waduh. Itu resiko paling ditakutin. Tapi kalau aku pengalaman yang itu yang tidak itu menyenangkan. nggak diundang karena emang udah tutup pak kafenya. Ya, atau kalau enggak orang yang menyelenggarakan ini sudah dapat MC yang lebih murah. Padahal sih yang kira yang penyelenggaranya udah meninggal. Jangan dong. Astaga. Tapi aku pernah waktu itu di kontrak dengan salah satu resto juga gitu. Di kontra ya, bukan itu ya, bukan ada job. Enggak, awalnya ada job, terus di kontrak. Lumayan nih, karena jadi kalau mereka ada event itu kita terus tuh dipakai. Terus dipakai sampai akhirnya saya dan partner saya itu berpikir, ini kan kita udah sering dipakai. Ya. Kayaknya kalau harga kita naikin mantep nih gitu. Ya. Karena udah sering, udah tau lah kualitas kita seberapa ya kan. Iya. Besok lagi diundang lagi nih. Mas ini kita mau ada acara lagi ulang tahun segala. Mau nggak ngisi? Oke boleh. Tapi bayaran kita naik sih mbak sekarang. Alasannya gara-gara ada potongan manajemen dan segala macam lah. Oh gitu mas. Oke. Kalau gitu nanti saya rembuk lagi ya sama teman-teman. Sampai sekarang tidak di calling lagi. udah ulang tahun bolak-balik ini juga kliennya. Berat dari situ saya jadinya akhirnya tahu. Berarti kalau gitu kemarin itu dikontrak bukan gara-gara kualitas, gara-gara kuantitas terlalu rendah. Cuma kadang dilema ya pak ya. Kita juga butuh dinaikin, nanti nggak ada yang manggil. Tapi kalau segitu terus kayak nggak menghargai diri kita sendiri kan. Maksudnya ya mungkin teman-teman banyak yang berpikiran kayak MC cuma ngomong doang gitu. Coba deh sekali-sekali kalau kalian ada kepikiran kayak gitu, ada acara musik terus kamu datang ke belakang panggung, terus MC-nya kamu datang terus kamu bisikin, mas bawa aku ya sing MC gitu. Pasti dia bilang monggo, terus kalian naik ke atas panggung, kalau nggak dilempar sepatu baru. Maksudnya tuh kadang-kadang iya nggak sih, kadang-kadang orang pasti nilai MC itu kayak lo cuma ngomong doang gini, coba dirasain gitu. Itu kayaknya hampir di semua pekerjaan tuh pak. Betul. Kalau kan foto ya. Alah, cuman jebret-jebret doang ya. Mahal gitu. Betul. Ya terus ada desainnya cuma coret-coret aja kok mahal. Betul. Yang mahal tuh belajarnya teman-teman yang betul. Itu tuh nggak bisa dibeli soalnya belajar. Makanya habis itu kita udah punya skill, habis itu jadi harganya kita mahal gitu kan. Kalau MC-nya emang cuma ngomong, kan belajarnya yang mahal. Betul. Ya kalau saya aja pribadi, saya kan belajar dari komunitas kan. Saya belajar dari komunitas itu kalau dihitung-hitung saya setiap hari harus datang ke kafenya itu beli jajannya, bensin saya, terus waktu saya. Kalau dihitung-hitung dari situnya aja udah mahal. Udah mahal benar. Terus udah gitu dihitung-hitung lagi dari jam terbang. Karena jam terbang tuh nggak bisa dibeli. Pengalaman nggak bisa dibeli. Yang buat kita akhirnya berani kita menjadi MC itu kan gara-gara jam terbang dan latihan kan. Kalau nggak ada itu semua ya kita nggak bakalan tahu dan kita tetap bakalan jadi orang-orang yang sering ngata-ngatain alah guru monotok, iya nggak sih? Tapi coba deh lakuin, prosesnya nggak segampang itu gitu. Makanya tolonglah hargain apapun profesinya, apalagi di bidang seni ya. Kalau kita ini kan kayak pekerja seni ya, foto, desainer, itu kan pekerja seni. Itu tuh tolonglah dihargai. Jangan kamu pikir tuh outputnya waktu saat itu aja, tapi proses dia sampai bisa ke saat itu harus coba deh cari tahu, itu yang mahal sebenarnya. Nawar boleh tapi jangan kebangetan gitu. Oke, benar nawar boleh tapi jangan kebangetan gitu. Itu tipikal emak-emak Indonesia banget. Iya betul. Apa karena kita terlatih dari ibu kita ya suka nawar terus betul. Karena ini juga sih, maksudnya kita itu budaya itu belum ada budaya menghargai itu loh, yang kayaknya tuh. Kita tuh nggak ada budaya mau belajar.
Oh iya, cepat budaya maunya mau instan semua. budaya mau belajarnya tuh nggak ada. Kita tuh lebih kayak ke maido, ya kan? Paling gampang. Habis itu ngerasa bisa, udah langsung kayak berani-berani aja gitu doang. Kita tuh nggak mau yang kayak benar-benar dipelajarin. Padahal kan prosesnya itu yang nggak bisa dibeli sebenarnya. Yang gitu sih kalau dari aku. Tuh teman-teman, hargai buat pekerja-pekerja seni. Benar, ini kan mahal banget gitu, maksudnya harganya, harga belajarnya dan pengalaman jam terbang segala macam. Kayak kamu juga foto kan, ya paling cuma model kamera berapa ya kan, maksudnya kalau dihitung-hitung gitu kan gitu, kamera berapa. Sekarang semua orang punya kamera, bahkan bukan fotografer aja punya kamera, terus tinggal otomatis juga udah bagus, ya nggak sih? Tapi kan aku selalu percaya di setiap seni itu pasti punya karakternya sendiri-sendiri gitu. Setiap artis tuh punya itulah garisnya sendiri-sendiri. Bener. Kayak semisal MC nih beda banget sama MC yang lain. Betul. Nah, yang susah tuh sebenarnya cari ciri khas. Oke, iya betul. Maksudnya sebenarnya memang gampang kalau kita ngomonginnya cuma sekedar bisa doang. Nah, yang buat kita jadi mahal itu ya gara-gara ciri khasnya itu gitu. Maksudnya itulah kadang-kadang juga yang kayak kamu tadi bilang nyampein, kadang-kadang ada MC yang lebih ditunggu daripada gestarnya, yaitu karena MC-nya itu ciri khasnya kenceng banget, kuat banget, banyak yang suka, marketnya jadi luas gitu loh. Itu yang jadi kalau udah ngomongin gitu tuh udah bukan ngomongin MC-nya, udah bukan ngomongin job MC, tapi lebih ke personal, menyenangkan dan tidak menyenangkannya itu sih. Balik lagi udah ke feeling kita kan, ini nyenengin ke orangnya. Maksudnya bahkan kan misalnya yang fanatik banget ada yang sampai luar kota aja direla-relain datang, ya nggak sih? Udah punya fanbase. Iya, kalau yang udah punya fanbase gitu tuh. Nah, kadang-kadang yang buat MC mahal itu punya harganya mahal tuh ya gara-gara punya fanbase. Itu secara nggak langsung narik itu ya? Iya, karena misalnya biasanya yang ada yang acara misalnya dari rokok lah. Ya. Salah rokok mau ngadain acara musik. Kalau misalnya MC-nya biasa-biasa aja kayak aku misalnya ya, nggak punya fans misalnya, otomatis kan acaranya yang nonton ya orang yang gabut aja, yang pengen nonton musik aja, atau yang gabut aja, atau yang lewat ono rame-rame opo ki belok gitu. Iya nggak sih? Iya. Beda lagi ketika memang MC-nya itu orang yang punya basis fans. Kalau gitu berarti kan secara tidak langsung si brand ini mengundang MC itu bukan karena MC-nya doang, tapi karena butuh masanya dia. Karena kalau dia ngisi otomatis masanya pasti datang. Itu kadang-kadang yang buat mereka ngasih harga yang menurutku sih kadang-kadang dan beberapa temen tuh kayak wah itu harganya nggak masuk akal. Ya kan? Tapi kan ya wajar, orang dia bawa masa. Dia bisa bawa misalnya berapa ribu orang, dia bisa membawa ciri khas yang baik, ya itu yang harus kita beli. Karena kan dengan masa yang banyak otomatis acaranya juga lebih sukses gitu sih. Oh ya Pak, ini kan tadi kan masalah harga ya. Kan pernah ya kita itu ngasih harga yang ketinggian. Tapi pernah nggak sih waktu ada acara yang di calling ternyata harga kita tuh yang kita kasih rendah. Itu pernah nggak? Pernah. Itu gimana rasanya? Aneh banget. Maksudnya nggak expect gitu loh kita tuh. Iya. Jadi kayak saya pernah pengalaman dikasih job dari senior MC saya, yang ngajari saya MC. Dia ngasih job karena dia nggak bisa. Akhirnya direkomendasikan siapa? Saya ke panitianya. Panitianya ngubungin saya dong. Bener Mas Randi, oke ya bener. Kok tahu? Untung jawabannya kok tahu ya. Ya. Akhirnya ngobrol-ngobrol. Oke Mas, saya tanya kan, untuk acara apa ya Mas? Oh acara gini. Oke, selesai. Boleh tahu nggak price listnya Mas Randi berapa nih? Ya. Karena aku cari tahu nih acaranya gimana. Terus sponsornya banyak nih. Sikat nih. Ngasih harga yang bahkan di harga di atasku sebelumnya.
Oke. Kasih harga mahal lah karena sponsornya banyak. Toh buangan dari Mas ini lagi Iya, gitu loh. Maksudnya yang kan udah terkenal. yang udah terkenal. Sikat. Das. Sekian Mas. Oh sekian ya Mas ya. Oke deal. Tanpa Tak nawar. tambahi. Waduh. Malah ditambahi. Seriusan beneran. Tak tambahi katanya. Nah, saat itu saya langsung ngerasa, hah? Ini tuh aku udah ngerasa mahal banget loh. Tapi malah mbok tambahi gitu. Biasanya kan orang ngenyang tuh kayak bisa kurang nggak Mas? Iya, Gitu kan. wajarnya gitu. Nggak, aku tuh kenapa? Kan misalnya gradeku di sini nih misalnya. Iya. Aku naikin segini nih. Biar apa? Biar nanti kalau ditawar tetap ke grade awalnya. Iya. Kan niatnya gitu. Iya. Aku naikin segini, set. Tak tambahi. Aku jadi bingung karena saya, wah orang nawar kok gini gitu. Bingung tuh aku. Terus, oke Mas, boleh minta Instagramnya nggak? Boleh. Tak kasih Instagramku, dicari tes. Oh iya Mas, Sandi, minta maaf nih sebelumnya. Gimana Mas? Yang duit tambahannya tadi beliin outfit ya. Kelihatan gembel banget ya. Itu kan Sandi langsung, Anda menghina bagaimana nih maksudnya? Tapi ya lumayan lah, nggak apa-apa. Tapi itu buat beli outfit beneran nggak? Tak beliin beneran karena maksudnya orang tuh sampai mau ngasih tambahan harga sampai ibaratnya mempelajari aku banget kan, berarti kan Iya. acaranya nggak main-main nih. Ya. Langsung belanja selesai, dan aku juga nggak pernah belanja yang semahal itu. nggak lah maksudnya aku belanja yang nggak yang aku cari keuntungan dari situ, nggak lah, tetap yang terbaik lah gitu ya. Belanja, datang ke acara hari H nih ya. Randy gimana outfitnya, udah siap ya semuanya? Oke udah siap. Mana boleh lihat nggak saya? Boleh. Ini gini. Udah nggak usah lah Randy. Nggak usah dipakai. Akhirnya dia beliin lagi. Waduh. Akhirnya dia beliin sendiri. Itu uangnya suruh ngembaliin nggak? Enggak, untungnya enggak. Kalau suruh ngembaliin kayaknya aku pulang waktu itu. udah ditambahin harga, akhirnya dia beliin lagi yang sesuai dengan acaranya. Ya aku ngerasa untung ya. Kalau dari sisi itu. Ya. Kalau dari sisi yang lain terhina sekali saya sebenarnya. Waduh. Itulah kan susah dan tidak susahnya. Ya gitulah maksudnya. Enaknya nggak enaknya jadi MC. Ya semuanya itu jam terbang, balik lagi ke pengalaman, balik lagi ke memang kalian jiwanya, maksudnya passionnya di situ apa enggak, gitu aja sih kalau dari aku gitu doang sih. Oke, ini udah lama banget nih Mas Randy, udah Oke. setengah jaman ya. Pertanyaan terakhir nih. Apa tuh? Jadi MC itu menurut Mas Randy masih menjanjikan nggak sih di zaman sekarang? Rekomen nggak buat yang mau jadi MC? Oke. Kalau nggak rekomen, ganti gitu kan. Oke. Masih bisa ngomong. Oke. Kali ini Oke. kan apalagi kontennya kan emang buat mereka. Gitu. Nah, jawabannya mau yang mengedukasi atau enggak? Dua-duanya. Oke. Yang lucu belakang. Oke. Kalau menurut saya Ya. MC itu kan adalah pembawa acara. Ya. Yang menghidupkan acara tuh MC, ya nggak sih? Bahkan zaman dulu pun sebelum ada namanya MC, ada kalau di Jawa tuh namanya Pranoto Coro, ya nggak sih? Itu kan yang juga yang membawakan acara. Jadi kalau kita runut dari hal ini, dari dulu sampai sekarang sampai besok tahun depan, MC itu tetap dibutuhin. Karena manusia, ketika tetap manusia ada, manusia berpikir untuk membuat suatu acara atau membuat suatu pertunjukan apapun, MC tetap dibutuhkan. Jadi menurutku sampai kapanpun MC itu nggak bakalan mati. Yang harus kalian pelajarin itu bukan aku mau nggak ya jadi MC, bukan kalau di masa saat ini, bukan hanya di tahap itu, tapi lebih di tahap aku pengen jadi MC tapi yang gimana? Ya seperti apa? Tapi yang gimana? Ciri khas, kita balik lagi ke ciri khas. Karena seiring berjalannya waktu juga MC itu udah sekarang banyak banget. Yang membuat kita laku atau tidak laku itu ya balik lagi ciri khas. Jadi ketika kita mau jadi MC, ya kita harus punya ciri khas apa?
Dan menurutku ini valid untuk ke semua seni apapun, bahkan pekerjaan apapun. Ya nggak sih? Ketika kita punya ciri khas, bukan kita yang nyari pekerjaan, tapi pekerjaan yang nyari kita. Dan itu saya lagi juga mencari sampai saat ini. Gitu. Kalau yang ini tidak mengedukasi, Iya, yang tidak boleh. tidak usah jadi MC karena saingan saya makin banyak. Itu dari hati banget ya. Iya, itu dari hati itu. Udah kerja yang lain. Maxim buka loh sekarang, Maxim. Dokter Maxim wes. Udah di bank aja di bank. Oh ya di bang. Tapi riba. Aduh. Udah mulai ngawur nih pembicaraan. Oke, terima kasih Mas Wadi, ini udah Siap banget. Terima kasih, semoga tetap lancar MC-nya, jobnya. Amin. Semoga mengembang lagi lah di MC atau apa. Amin. Semoga corona juga tetap cepat pergi biar Ya, amin. cepat banyak job-job MC. Ya, soalnya sekarang Mas Wadi itu udah nyabang ke aktor, teman-teman. Hehehe. Kita nanti akan bahas aktor mungkin lain kali ya. Alhamdulillah. Oke, siap. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga Hobi Cari Kerja masih ada lagi minggu depan. Oke. Amin. Mantap. Terima Dadah. kasih.